Bab 351. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Namun, meski dia berteriak dan berteriak, tidak ada yang menawar lagi. Mereka semua merasa tidak ada alasan lain mengapa Liu Chuan tidak menawarnya. Ada ketakutan bahwa jika Anda tidak melakukan apapun, orang lain akan ketakutan setengah mati. Inilah perasaan yang diberikan Liu Chuan kepada mereka. Suasana di tempat kejadian bisa dikatakan sangat aneh. Dari pemandangan yang ramai tadi hingga jatuhnya jarum suntik, semuanya terjadi dalam sekejap, dan pusat semua orang tertuju pada Liu Chuan, seolah-olah lelang ini dibuat khusus untuk Liu Chuan. Selama dia tidak menawar, tidak ada orang lain yang berani menawar. Tapi sepertinya ketika Liu Chuan menanyakan harganya, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Aku baru saja akan menipumu, Liu Chuan. Jika kamu tidak datang, rencanaku akan sia-sia. Zhao Bokuan hampir menjadi gila sekarang. Lihat, dengan harga 1.500.000, dia bisa membeli harta pertahanan. 1.600.000. Meski beberapa orang sudah mulai menawar, itu semua hanya masalah kecil. Tidak ada yang berani menaikkan harga dengan segera, karena mereka takut Liu Chuan akan keluar. Semua orang mengira harimau itu akan bangun, namun pada akhirnya mereka menyadari bahwa harimau itu masih tidur, sehingga mereka sepertinya sudah melupakan keberadaan Liu Chuan. Bahkan Zhao Bokuan terlihat seperti itu, dia merasa Liu Chuan tidak menawar, karena dia masih tertarik pada harta karun itu. Putranya kekurangan peralatan ajaib seperti ini. 3.500.000. Zhao Bokuan mengajukan tawaran sekali lagi. Harga armor bertato emas ini jauh lebih tinggi dari 3.500.000. Jumlahnya sekitar 8 juta, jadi masih ada orang yang mencoba menawarnya. Semua orang menginginkannya. Hehe, kalian mainnya pelan-pelan, gak seru sama sekali. Kalian sudah sangat tua, bukan? Harganya terus naik hingga mencapai 8 jutaan. 8.100.000. Seseorang mulai berdebat, dan tentu saja, orang itu bukanlah Liu Chuan. Zhao Bokuan melihat pemandangan di depannya. Hehe, Master Sekte Blood Fiend, saingan lamanya, dia tidak pernah menyebutkan harga untuk itu. Mustahil, 9 juta. Zhao Bokuan segera menaikkan harganya. Master Sekte Blood Fiend Sekte menatap Zhao Bokuan dengan dingin. 9.100.000. Mungkinkah babak ini akan menjadi pertarungan antara dua orang? Zhao Bokuan tidak takut sama sekali. Sekte Blood Fiend hanyalah sampah, meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menjatuhkan Liu Chuan. Menjatuhkan Sekte Blood Fiend bukanlah masalah baginya. 9.500.000. Zhao Bokuan terus menawar. Liu Chuan sekarang ingin kembali tidur dan bermain bersama mereka, tidak ada artinya sama sekali. Liu Chuan, ada apa denganmu? Apakah kamu ingin tidur lagi? Pakaian sutra emas ini adalah harta karun yang cukup bagus. Meskipun harganya hanya 8 juta, masih sangat sulit untuk menemukan peralatan sihir. Tidakkah kamu mau mempertimbangkannya? Lucky juga mulai memperhatikan jubah sutra emas. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Lumayan, tapi saya sudah punya ulat sutra emas, jadi benda ini benar-benar tidak berguna bagi saya. Namun, karena kamu, Lucky yang bertanya, aku harus menawar, bukan? 13 juta. Liu Chuan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menendang antara Zhao Bokuan dan Sekte Blood Fiend. Perlu diketahui, harga saat ini hanya 9,5 juta. Liu Chuan menaikkan harga sebesar 3,5 juta dalam sekejap. Liu Chuan datang lagi, dan mengira Liu Chuan tidak menginginkan barang ini. Ternyata dia tidak menginginkan barang tersebut karena harganya yang murah. Lupakan saja, orang tua ini tidak akan menerimanya lagi. Aku tidak bisa main-main denganmu, kalian bisa meluangkan waktumu. Master Sekte dari Sekte Blood Fiend telah memutuskan untuk menyerah. Pemikiran Zhao Bokuan berbeda dengan pemikiran Master Sekte Blood Fiend. Liu Chuan, jangan berpikir kamu bisa menipuku seperti ini, bocah nakal. Semakin Anda mundur dan menawar, semakin membuktikan bahwa Anda menginginkannya. Ayo lakukan lagi. 17 juta. Zhao Bokuan sudah menghabiskan banyak uang sebelumnya, tapi sekarang, dia pasti tidak punya banyak uang lagi. Dia akan menjatuhkan Liu Chuan kali ini. Tapi, setelah 17 juta teriakan, Liu Chuan sebenarnya tidak berteriak lagi, dan adegan itu sekali lagi menjadi sunyi. Segalanya tidak terlihat bagus.
Zhao Bokuan menjadi tenang dan menyadari bahwa dia terlalu impulsif sekarang. Dia tidak mungkin jatuh ke dalam perangkap Liu Chuan, bukan? Tidak, seharusnya tidak demikian. Liu Chuan begitu murah hati dengan uangnya, dan memiliki kesempatan bagus untuk membuktikan dirinya, jadi dia tidak berhenti menyebutkan harganya. 17 juta terjadi sekali, 17 juta terjadi 2 kali. Ketika waktunya tiba, para anggota staf segera mulai menghitung. Kali ini, Zhao Bokuan panik. Setelah menghitung 3 kali, dia buru-buru berbicara terlebih dahulu. Liu Chuan, jubah wol emas ini sangat bagus, tidakkah kamu ingin menawar lagi? Ini bukan gayamu. Gaya, hehe. Apa menurutmu aku akan bertarung denganmu setiap saat? Jika saya benar-benar menginginkannya, saya mungkin akan datang, tetapi saya tidak menginginkannya sama sekali, jadi jangan memprovokasi saya. Soal itu, aku sungguh tidak menginginkannya. Aku hanya takut suasananya menjadi dingin dan aku keluar untuk memeriahkannya. Hal yang bagus, aku serahkan padamu. Liu Chuan dengan tenang menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak menginginkannya. Cek kamu. Kamu berani bermain denganku seperti ini. Zhao Bokuan langsung marah. 17 juta untuk membeli 8 juta keping Golden Wool Armor, di mana dia akan menaruh reputasinya. Yang lain mulai berbisik satu sama lain, mengejek Zhao Bokuan. Sungguh, ayah harimau tidak mempunyai anak anjing tidak mempunyai ayah harimau. Putramu ditipu pada awalnya, dan kamu, sebagai ayahmu, mati lagi. Dia salah perhitungan, apalagi yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa mengaku kalah. Liu Chuan, Liu Chuan, bukan karena orang tua ini membicarakanmu, tapi dengan sikapmu, kamu pasti akan menderita kerugian besar di masa depan. Aku benar-benar curiga ada rahasia yang tak terkatakan antara kamu dan keluarga. Sekte senjata, aku tahu ada orang seperti itu yang akan dipercayakan pekerjaan di pelelangan. Zhao Bokuan terlalu marah, dan mengatakan sesuatu untuk melampiaskan amarahnya. Hehe, kamu pasti sakit. Tanda seru, bagaimana apanya, saya sudah mengatakannya, saya tidak ingin terlibat, tetapi Anda memaksa saya untuk terlibat. Saya bebas menyebutkan harga, dan saya juga bebas untuk tidak menyebutkan harga. Apakah menurut Anda itu masuk akal? Master Sekte Zhao, bukankah hanya 17 juta untuk sepotong jubah wol emas? Jika Anda benar-benar tidak ingin membelinya, uang ini, saya akan membayarnya, itu bukan masalah besar. Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Zhao Bokuan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar ingin Liu Chuan mengeluarkan uang untuk membeli jubah tenun emas, tetapi dia telah kehilangan seseorang karena melakukan ini. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Hanya 17 juta, saya bisa menerimanya. Kata Zhao Bokuan. Bau mesiu di antara mereka berdua menjadi lebih pekat, dan Lu Kuan merasakan sedikit perasaan tidak nyaman di hatinya. Tidak mungkin mereka berkelahi, tapi dari kelihatannya, sepertinya sudah mereda. Pah. Liu Chuan menghadap Zhao Bokuan, dan dengan lembut bertepuk tangan. Kalau begitu aku akan memberi selamat pada Master Sekte Zhao. Terlebih dahulu, Liu Chuan tersenyum. Setuju, harga akhir dari Golden Silk Armor adalah 17 juta. Anggota staf mengumumkan dengan keras. Zhao Bokuan sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan melotot, lalu segera duduk. Babak ini, dikalahkan sepenuhnya oleh Liu Chuan. Lalu, apa rencananya untuk putaran selanjutnya? Saat ini, tidak mudah menebak apa yang dipikirkan Liu Chuan. Itu palsu dan asli, jika memang ada sesuatu yang bagus, maka dia harus takut Liu Chuan mencoba menipunya. Lupakan saja, ayo istirahat beberapa putaran. Liu Chuan, apakah aku melakukan kesalahan? Lu Qi mulai menyalahkan dirinya sendiri. Dia juga orang yang menepati janjinya, sekarang Liu Chuan dan Dan Zong bertarung di depan begitu banyak orang, kebencian telah terbentuk. Ini tidak baik untuk Liu Chuan. Tanda seru, kamu melakukan sesuatu yang salah. Tidak, kenapa kamu mengatakan itu? Liu Chuan bertanya. Lu Qi mencibir mulutnya, bergumam pada dirinya sendiri sebentar, dan berkata, Liu Chuan, kamu mengacaukan Zhao Zonxiu untukku, dan sekarang kamu mengacaukan ayahnya. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Petik 2. Ini, Liu Chuan juga tidak tahu harus berkata apa. Tidakkah kamu pikir kamu layak mendapatkannya? Tidak apa-apa, hal semacam ini tidak ada artinya bagiku. Tolong jangan merasa bersalah,
pikirkan bagaimana kamu bisa berterima kasih padaku. Liu Chuan menghibur. Dia sudah membantunya sejauh ini, bagaimana dia bisa berterima kasih padanya? Tentu saja, hanya ada satu cara, membalasnya dengan tubuhmu. Namun, apakah dia terlalu memikirkan dirinya sendiri? Dalam hati Luqi, Liu Chuan hanyalah pria tercantik di Kekaisaran Mo Qingcheng. Tidak peduli apakah itu penampilan atau temperamennya, dia yang pertama. Saya rasa saya tidak layak mendapatkan pria luar biasa seperti itu. Bagaimana Liu Chuan tahu bahwa Luqi akan begitu sentimental sehingga dia menggambarkan dirinya sebagai pria tercantik yang pernah hidup? Jika Liu Chuan mengetahuinya, Liu Chuan pasti akan tertawa terbahak-bahak hingga dia bahkan tidak tahu dari mana matahari terbit. Di babak berikutnya, Liu Chuan tidak terlalu tertarik untuk berpartisipasi, karena Zhao Bokuan juga tidak berpartisipasi. Barang-barang di dalamnya tidak buruk, tapi bukan itu yang paling diinginkan Liu Chuan. Zhao Bokuan masih menunggu sesuatu yang bagus muncul, tapi sekarang, ini sudah babak terakhir. Tentu saja, Zhao Bokuan tidak mengetahuinya. Staf di atas panggung dengan hati-hati membawa piring dari belakang panggung dan menutupinya dengan kain merah. Benda apa ini? Aura yang sangat kuat. Semua orang tercengang oleh aura misterius ini. Meski ditutupi kain, semua orang bisa merasakan pesonanya. Ini jelas bukan harta karun sederhana. Semuanya, silakan lihat. Ini item penilaian terakhir kami. Saat dia mengatakan itu, anggota staf melepaskan ikatan kain merah dan sinar ungu keluar. Itu bukanlah jenis cahaya yang menusuk mata, melainkan jenis cahaya suci yang dapat menarik perhatian jamaah. Cahaya seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Batu apa ini? Saya tidak percaya tidak ada yang bisa mengenalinya. Tidak peduli apa, orang-orang di sini semuanya memiliki reputasi baik di Kekaisaran Mo Qingcheng. Semua orang yang hadir kaget. Mereka merasa tidak masalah apakah mereka bisa mengenalinya atau tidak. Jika orang lain tidak bisa, maka ada sesuatu yang salah. Tapi, kebenarannya adalah, selain Liu Chuan, tidak ada orang lain yang tahu bahwa ini disebut batu budidaya. Selain itu hanya batu budidaya tingkat rendah. Dalam kehidupan sehari-hari Liu Chuan, ada banyak keberadaan. Hanya saja batu budidaya hampir punah di Kekaisaran Mo Qingcheng, siapa sebenarnya yang memberikannya kepada sekte senjata? Liu Chuan, King Cheng Aoxue bersikeras bahwa, batu budidaya ini pasti milik Liu Chuan. Seberapa mengerikankah Martial King? Tidak perlu menjelaskannya lagi. Oleh karena itu, King Cheng Aoxue juga ingin mendapatkan basis budidaya batu. Tentu saja, dia tidak akan pernah pergi ke pelelangan, uang macam apa itu hanya akan membuat Liu Chuan langsung memberikannya kepadanya. Omong-omong, aku malu, permata ini diberikan kepada kita oleh seorang ahli yang tidak mau mengungkapkan namanya. Sekte persenjataan kita juga tidak tahu apa permata ini, tapi ahli ini mengatakan, jika ada yang bisa membantu Kekaisaran Mo Qingcheng kita selamat dari krisis ini, mereka akan menghadiahkan permata ini kepadanya. Anggota staf itu menjelaskan, ketika Liu Chuan memberikan batu budidaya ini kepada Lu Kuan, dia memang tidak memberitahu Lu Kuan apa itu. Bahkan tanpa menyebutkannya, Lu Kuan tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dapat menyebabkan banyak prajurit mati kehabisan darah. Terus terang, alasan seorang seniman bela diri berkultivasi adalah untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Dalam menghadapi kultivasi, seorang seniman bela diri memiliki keinginan yang kuat untuk menguasai. Bahkan jika mereka tidak mengetahuinya, mereka akan tetap melakukan apa saja untuk mendapatkan batu budidaya ini. Semua orang di bawah panggung sangat ingin mencobanya, mereka akhirnya mendapatkan sesuatu yang bagus, bagaimana mereka bisa melepaskannya. Untungnya mereka tidak mencoba menggunakannya untuk melawan Liu Chuan sebelumnya, tetapi sekarang mereka masih punya banyak uang untuk digunakan. Lupakan saja, batu budidaya ini, bahkan jika mereka memasukkan semua uang mereka ke dalamnya, mereka tetap harus mendapatkannya. Namun, ketika mereka mendengar bahwa dia tidak akan melelangnya, dan hanya akan menggunakannya sebagai hadiah, saya akan pergi, bukankah ini hanya mempermainkan kita? Namun, tidak satu pun dari mereka yang marah. Mereka semua tahu bahwa benda ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh sekte persenjataan. Itu pasti diberikan kepadanya oleh makhluk maha kuasa tertentu. Siapakah makhluk maha kuasa ini? Tidak ada yang tahu, jadi bagaimana mereka berani bergerak sembarangan? Seseorang yang bisa mengeluarkan benda seperti itu kemungkinan besar akan mati jika dia bergerak. Namun,
dengan bantuannya, apakah dia benar-benar bisa mendapatkan item ini? Belum tentu. Semuanya, jangan khawatir. Sekte persenjataanku selalu menepati janji. Saat kita mengalahkan musuh bersama-sama, pasti akan ada banyak permata ini. Mari kita akhiri pameran hari ini. Semua orang lelah. Sekte persenjataan kita sudah menyiapkan makan siang untuk kalian semua. Silakan bergerak. Saat suasana sedang hangat, staf sebenarnya mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Benar-benar terlalu menegangkan. Sekte persenjataan ini benar-benar, setelah sekian lama, mereka hanya mempermainkan kita. Mereka sama sekali tidak memberi kita barang bagus. Apa menurutmu sekte artefak itu bodoh? Ada beberapa hal yang bisa dikatakan tak ternilai harganya, tapi ada beberapa yang merupakan harta tak ternilai. Tanda seru. Diskusi dapat didengar. Liu Chuan tetap tenang di tengah diskusi. Itu hanya batu budidaya tingkat rendah. Apakah kalian harus melangkah sejauh ini? Dan Lucky tidak berpartisipasi dalam makan siang tersebut, tetapi memilih tempat yang tenang dan terpencil, di mana mereka dapat makan dan mengobrol pada saat yang bersamaan. Liu Chuan, aku benar-benar harus berterima kasih untuk hari ini. Kamu memberiku hal-hal yang paling kucintai, dan bahkan membantuku melampiaskan amarahku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kata Lucky. Lucky, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Di antara kita berdua, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Liu Chuan menekankan sekali lagi bahwa aku melakukan. Semua ini bukan untuk ucapan terima kasihmu. Saat Liu Chuan dan Lucky sedang makan, sebuah konspirasi perlahan muncul di ruang perjamuan. Tuan, ada pahlawan ksatria di luar yang meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda. Saat Zhao Bokuan sedang makan, salah satu muridnya datang dan menyerahkan selembar kertas. Siapa yang memintamu memberikannya padaku? Zhao Bokuan mengerutkan kening, dia sedang tidak mood sama sekali. Dia telah berdiskusi dengan kepala pelayannya sendiri untuk melihat berapa lama waktu yang dia perlukan untuk membunuh Liu Chuan. Melapor kepada pemimpin sekte, orang itu mengatakan kamu akan mengetahuinya begitu kamu melihatnya. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Zhao Bokuan merasa pria ini masih berpura-pura menjadi misterius, siapa sebenarnya yang mencarinya. Zhao Bokuan membukanya untuk melihatnya, dan langsung tidak berani mengabaikannya. Itu ditulis oleh King Cheng Aoxue sendiri. Mengapa King Cheng Aoxue mencarinya? Di kertas itu tertulis, Master Sekte Zhao, silakan keluar. Yang berdaulat, siapa yang mencarimu? Kepala pelayan memandang Zhao Bokuan dengan kaget dan dengan cepat bertanya. Lihat, Zhao Bokuan segera menunjukkan secarik kertas itu kepada kepala pelayan. Ahaha, itu sebenarnya dia, tidak mungkin. Kepala pelayan juga kaget. Siapa sangka King Cheng Aoxue akan datang. Tanda seru petik 2, ayo pergi. Zhao Bokuan tidak makan lagi dan segera membawa kepala pelayan keluar. Pasti ada sesuatu yang penting bagi King Cheng Aoxue untuk mencarinya. Sesuai dengan lokasi yang ditandai di secarik kertas, keduanya dengan cepat bergegas mendekat. Benar saja, di sebuah lembah kecil yang indah di luar sekte artefak, King Cheng Aoxue sedang duduk di sebuah paviliun di dalam lembah. Mereka berdua mempercepat langkah mereka dan dengan lompatan, mereka tiba di paviliun. Saya Zhao Bokuan, salam Master Sekte King Cheng. Zhao Bokuan buru-buru membungkuk. Master Sekte Zhao, jangan terlalu terkekang, kita telah berteman baik selama bertahun-tahun. Hanya saja, sudah lama sekali sejak kita terakhir bertemu. King Cheng Aoxue berdiri dan berkata, keduanya memang memiliki hubungan yang baik, tapi tidak sampai pada titik percaya diri satu sama lain. Biasanya, ini semua karena masalah sekte. Lagi pula, kamu tidak memanggilku ke sini hanya untuk membicarakan persahabatan kita. Itu tidak benar, Sekte Master King Cheng, saya bertanya-tanya mengapa Anda mencari saya. Zhao Bokuan bertanya, Master Sekte Zhao, sejujurnya, saya punya masalah untuk didiskusikan dengan Anda. Pada pameran hari ini, saya pikir Anda sangat tertarik dengan permata itu. King Cheng Aoxue berkata dengan lemah. Melihat betapa mendalamnya King Cheng Aoxue, Zhao Bokuan benar-benar tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Saya memang sangat tertarik. Itu benar, apakah kamu percaya padaku ketika aku memberitahumu siapa yang memberikan permata itu kepada Sekte Pemurnian Senjata? King Cheng Aoxue bertanya, tidak mungkin kamu, kan? Zhao Bokuan sangat terkejut di hatinya. Dia hanya menebak, orang pertama yang dia tebak adalah King Cheng Aoxue,
karena sekte Mo Qingcheng adalah sekte yang bisa mengambil permata seperti itu. Tentu saja, kata Zhao Bokuan, sebenarnya, permata ini diberikan kepada Lu Kuan olehnya. Apa? Itu Liu Chuan. Tidak mungkin. Zhao Bokuan dan kepala pelayannya langsung tercengang. Ini jelas tidak mungkin, mengapa Liu Chuan mengambil semua barang bagus. Liu Chuan memang kuat, tapi dia tidak cukup kuat untuk mengeluarkan permata semacam ini, bukan? Wah, ekspresi Master Sekte Zhao sepertinya mengatakan bahwa dia tidak mempercayaiku. Kata King Cheng Aoxue, tidak, bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi itu terlalu sulit untuk diterima. Zhao Bokuan mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya tidak apa-apa, Liu Chuan, bocah ini. Memang memiliki beberapa kemampuan, jadi kita harus menganggapnya serius. Oh benar, aku lupa memberitahumu, nama permata ini adalah batu budidaya. King Cheng Aoxue menyebutkan nama permata itu. Sebelum Zhao Bokuan sadar kembali, dia terkejut sekali lagi. Batu budidaya legendaris, tidak mungkin. Bagaimana Liu Chuan bisa mendapatkan benda ini? Jangan kaget, sangat normal jika Liu Chuan memiliki batu budidaya. King Cheng Aoxue berkata, ini, apa sebenarnya maksudmu dengan memberitahuku semua ini? Zhao Bokuan bingung. Baiklah, mari kita bicara bisnis. Master Sekte Zhao, ada beberapa konflik antara Anda dan Liu Chuan, kan? Saya merasa Liu Chuan selalu mengincar Anda, kebajikan atau kemampuan apa yang dia miliki. Jika Anda tidak mengajari Liu Chuan pelajaran di masa depan, semua orang akan berpikir bahwa Danzong mudah ditindas. Kata King Cheng Aoxue, ketika Liu Chuan disebutkan, dia secara alami marah. Ya, siapa yang tahu dari mana anak liar ini berasal? Mengandalkan kekuatannya sendiri, dia bertindak perkasa. Master Sekte Zhao, bagaimana dengan ini? Anda juga tahu bahwa Liu Chuan dan saya memiliki dendam, jadi mengapa kita tidak bekerja sama dan menjatuhkan Liu Chuan? Anda ambil 7, saya ambil 3. Bagaimana dengan ini? King Cheng Aoxue akhirnya mengungkapkan tujuannya. Zhao Bokuan sekarang mengerti, apa menurutmu aku bodoh? Anda dan Liu Chuan punya dendam, Anda ingin saya menjadi penolong Anda. Namun, meski dia marah, kondisi King Cheng Aoxue sangat menggiurkan. Liu Chuan memiliki banyak harta karun, bagaimana jika ada banyak batu budidaya? Bukankah saya menjadi kaya? Bahkan jika dia melakukannya, dia akan mendapat 70%, dan dia akan mendapat 30%. Selain itu, terlepas dari apakah King Cheng Aoxue membicarakannya atau tidak, dia pasti akan pergi dan memberi pelajaran pada Liu Chuan.